Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Aminah SPD. Pada kesempatan kali ini akan melakukan praktek coaching dengan model Tirta bersama rekan saya Bu Anissa. Beliau guru kelas 5 di mana memiliki permasalahan peserta didik saat mengikuti pembelajaran di kelas kurang antusias, tidak aktif mengikuti, dan juga tidak fokus, dan akhirnya berimbas pada nilai akhir saat asesmen individu, di mana sebagian banyak peserta didik memiliki nilai yang masih di bawah KKTP. Bagaimana praktik coaching dengan model Tirta kali ini? Mari kita ikuti. Selamat siang, Bu. Siang. Kenapa, Sa? Boleh minta waktunya sebentar? Boleh banget. Silakan, Sa. Kenapa ini? Bu, mau cerita. Mau cerita apa, Sa? Permasalahan di sekolah, di kelas. Kenapa, Sa, permasalahan di kelas? Di PT banget mukanya, Sa. Bu, enggak juga, Bu. Jadi, Jadi, permasalahan saya di kelas, peserta didik saya kenapa ada peserta didik? dalam proses pembelajaran masih banyak yang kurang bersemangat, kurang antusias dalam menanggapi penyampaian pembelajaran saya. Kemudian kurang aktif juga, banyak peserta didik juga yang sibuk sendiri, Bu, sama temannya, ada yang fokus bermain. Akan tetapi udah saya tegur, Bu. Terus dalam proses pembelajaran saya sudah merasa maksimal nih, Bu, mengajarnya. Akan tetapi masih banyak hasil peserta didik nilai asesmen akhirnya itu belum mencapai KKTP, Bu. Masih kurang gitu ya? Iya, Bu. Mau ditingkatin lagi? Iya. Berarti tujuannya ngobrol ini permasalahan di dalam kelas ya, di pembelajaran yang masih belum aktif, masih tidak bersemangat, sampai akhirnya nilainya di bawah KKTP. Iya. 70%, Bu. 70% banyak Iya, sekali masih yang di sudah bawah. dipetakan gitu Iya. ya, 70%. Oke, baik, kalau sudah gitu tujuannya bagus, Sa. Berarti sudah memahami pembelajaran hari ini, itu berarti sudah terlihat. Ini refleksi ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa penyebabnya itu? Kalau penyebabnya, tadi kan saya udah merasa maksimal nih dalam menyampaikan proses pembelajaran. Udah semangat. Iya, udah semangat ini. Tapi balik lagi, saya sadar diri nih. Permasalahannya apakah memang di saya atau memang di peserta didik? Nah, saya itu sebenarnya menyampaikan pembelajaran dengan ceramah. Oh, Kemudian, masih ceramah. Iya, ceramah. Banyak gitu ya. Diskusi, ya. Dominannya ceramah. Iya, ceramah. Akan tetapi itu tadi peserta didiknya mungkin ya tidak aktif atau tidak tertarik kepada saya karena masih menggunakan metode ceramah. Oh, selain ceramah, apa yang digunakan? Itu saya bukan terkadang sih, jarang menggunakan kayak media video pembelajaran. Tapi ada digunakan? Ada, sekali-kali, Bu. Oh, Ya. nah berarti lebih diseringin deh videonya. Kalau di saat ada video, gimana antusias siswanya? Kalau antusias pada saat kita menampilkan video pembelajaran, terkadang siswa itu di awal-awal aja mau bersemangat. Wah, ibu ini menampilkan video pembelajaran. Tapi seiring berjalannya video, balik lagi peserta didik ada yang sibuk sendiri, ada yang pokoknya sibuk lah. Nah, ada ide apa nih, Sa, untuk bisa aktif lagi gitu, bisa didiknya yang tadi semangat di awal, tapi begitu berjalan waktu kendor lagi semangatnya. Ada apa, Sa, kalau di identifikasi lagi nih, Sa? Kalau ide saya ya, Bu, saya mau melakukan penerapan model tim games turnamen. Oh, berarti kali ini dengan game tim turnamen. Iya, Apa itu seperti apa? Jadi games turnamen, model pembelajaran games turnamen itu mencakup atau mengajak siswa untuk aktif atau terlibat dalam sebuah permasalahan. Nah, bagus itu saya Iya, bisa. tapi dalam proses itu, jadi siswa itu kan berkelompok tuh, dibagi per kelompok, kemudian siswa itu diberi tantangan atau soal-soal kuis. Nah, jadi setiap kelompok itu kan aktif nih otomatis.
kerjasama nih, kita bisa melihat kerjasamanya. Apakah bisa menjawab soalnya atau tidak bisa kan? Jadi dalam satu kelompok gitu ya, dalam satu tim. Kemudian kalau setelah selesai nih, dihitung kan poinnya, siapa yang bisa, kelompok mana yang bisa jawab, kelompok mana yang tidak bisa jawab. Nah kalau yang misalkan nilai tertinggi, poin yang mendapatkan poin tertinggi, nah itu diberikan penghargaan. Oh, ada rewardnya Iya, ada rewardnya. Biasanya kan kalau anak-anak berarti harus ada rewardnya. Iya, kalau anak-anak ada rewardnya kayak penghargaan semangat, semangat ya. ya. Jadi ya, nih kalau boleh tahu bisa tadi nih ya, permasalahannya masih belum antusias dan tadi juga mau melakukan game Times turnamen. Berapa nih targetnya kalau boleh di kategori dari 10 sampai 100 mau meningkatin jadi berapa aktivitas pembelajarannya? Kalau harapan saya ya Bu, pastinya bisa di angka 100. Angka 100. Iya. Maksimal. Siapa sih yang maksimal? Siapa sih yang nggak mau kan Bu? Iya. Tapi sebelumnya di angka berapa? Yang awal-awal tadi gitu. Kalau mau mencapai 100 kan target yang berikutnya 100, tapi di awal tadi berapa? 70. Oh, berarti kalau 70 berarti sudah ada yang kita lakukan gitu ya, tapi kita masih merasa belum oke kalau dengan tim turnamen itu bisa menjawab gitu ya. Nanti sampai 100. Nah, ini lagi nih Sa. Kalau Ibu boleh tahu nih ya, rencana ini tuh kapan gitu? Secepatnya sih. Secepatnya. Kapan secepatnya itu dalam beberapa waktu ini? Dalam minggu-minggu ini. Mungkin dalam minggu ini. Iya. Mungkin saya tidak sabar kalau melihat nih aksi dari pembelajarannya dengan Teams game turnamen tadi itu, dan juga nanti ada rewardnya. Harapannya nantilah semua peserta didiknya bisa antusias dan nilainya juga berimbas ya, ada peningkatan. Rencana aksinya minggu depan di hari apa kita? Di hari Kamis ya? Hari Kamis. Ya, hari Kamis itu ya. Nah, itu tidak sabar saya mendengarnya. Keren Bu Anissa. Kalau untuk yang terlibat di dalam proses Bu Anissa untuk bisa merancang pembelajaran dengan game turnamen ini siapa Mas? Dengan rekan guru sih. Ya, sama-sama rekan. Rekan guru di komunikasi ya. Siapa lagi saya yang terlibat selain rekan guru? Rekan guru yang di kelas yang satu rombel mungkin ya. Siapa tahu nih ada ide lagi gitu ya. Tapi nanti itu ada video pembelajaran juga gitu ya sebelumnya. Iya, ada. Keren Sa. Oke, baik. Berarti ini harapan Bu Anissa nanti peserta didiknya bisa meningkat hasil pembelajarannya. Selain meningkat kan aktif juga, bersemangat juga, antusias juga. Dengan melakukan ini tadi ya. Apa sih tadi? Tim games turnamen. Tim TGT ya, fisika TGT. Nah, ini kalau boleh tahu ya, penasaran ya jadinya. TGT itu langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya yang pertama penyajian, kemudian pemberian materi, kemudian pembagian kelompok, kemudian permainan atau itu tadi yang disebut turnamen lah, permainan. Kemudian refleksi evaluasi dan yang terakhir itu penghargaan. Oke, kalau sudah bisa nih, gimana sekarang perasaannya? Tadi awalnya sudah bete, sekarang sudah disampaikan, gimana perasaannya? Senang sih Bu. Senang gitu ya, bisa terkeluarkan idenya dan akan dieksekusi nanti. Langsung dilaksanakan. Dilaksanakan gitu. Oke, tidak sabar ya kita menunggu tindakan yang dilakukan Bu Anissa. Oke, baik Bu Anissa, terima kasih Bu Anissa. Saya terima kasih. Ibu Siti. Sama-sama. Oke, saya sudah tidak sabar. Kita menunggu di minggu depan untuk bisa melihat aksi yang kita lakukan. Nanti setelah itu kita akan bisa observasi kembali hasilnya gitu ya. Setelah kita lakukan tindakan, semoga itu bisa menjadikan siswa kita lebih aktif dan menjadi pembelajar yang tidak pernah bosan belajar. Oke, tidak sabar saya ya. Terima kasih Bu Anissa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Selamat pagi. Pagi, luar biasa.
ini kita akan belajar bab 3 magnet, listrik, dan listrik. Kalau pencampur ini bagaimana? Iya, kamu sih bantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Mari kita pelajari pada video kali ini. Di kota-kota besar, listrik diperlukan sehingga dapat berfungsi dengan baik. Tanpa listrik, banyak aktivitas yang sulit dilakukan. Perawatan lain apa saja yang membutuhkan energi dari sumber listrik. Sumber listrik memiliki dua. Berikut adalah peta lokasi pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Ada berbagai pembangkit listrik yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sekarang ibu mau tanya, tadi kan di video ada komponen rangkaian listrik. Nah, itu terdiri dari ada beberapa saja. Nah, itu apa aja? Ayo lebih terus lagi soalnya. Terus, setelah lampu, ini lampu. Yang kedua, baterai. Yang ketiga, kabel. Yang keempat, kan udah tadi, lampu, kabel, baterai, saklar. Nah, ibu mau tanya, fungsi lampu itu apa sih? Apa? Iya, pintar. Kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Lampu untuk memberikan penerangan. Kalau yang fitting lampu nih, fitting lampu itu tuh kayak sambungan antara bola lampu sama ke itunya. Ini namanya fitting lampu. Lihat nggak? Berfungsi sebagai tempat hubungan lampu. Nanti lampunya dimasukkan ke sini. Kabel tadi fungsinya untuk apa? Mengatakan arus. Coba lebih semangat lagi. Kabel fungsinya untuk oke, mengatakan arus listrik. Kalau saklar, contohnya seperti ini, saklar. Lihat, ini kan saklar lampu kan? Kalau kita matikan, berarti bola lampu akan mati. Jadi gunanya saklar itu untuk mematikan dan menghidupkan Dari sumber energi. Awalnya baterai sebagai sumber energi. Nah, nanti kita membuat rangkaian listrik. Nah, kalau ini rangkaian listrik sederhana. Nah, rangkaian listrik sederhana itu terbagi dua tipe. Rangkaian listrik seri sama rangkaian listrik paralel. Coba perhatikan. Di sini ada dua rangkaian listrik. Nah, rangkaian seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, kalau ini rangkaian listrik seri. Kalau ini rangkaian seri paralel. Kenapa bisa dibilang kenapa berbeda? Dari segi bentuknya aja sudah berbeda. Nah, untuk penjelasannya, ibu minta kalian menyimak video cara pembuatan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, tahap-tahapannya nanti ibu minta kalian catat, kalian ingat, karena setelah ini kita membuat rangkaian listrik seri atau paralel. Oke? Udah siap? Udah siap belum? Udah coba? Udah siap belum? Udah nanti di ini. Nah, kalau nyepet hasil, ibu kasih hadiah lagi. Misalkan menyala nih. Kalau nyepet hasil, kalian bikinnya nanti ibu kasih hadiah. Siapkan buku tulisnya. Kalian udah siap? Udah siap? Udah siap buku tulisnya? Proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan kabel berukuran 50 cm. Nah, sekarang buatkan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya, coba kita baca sama-sama. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan.
Bu Anissa. Halo. Selamat siang. Siang. Gimana tadi Bu Anissa observasinya hari ini? Laksanaannya? Observasinya hari ini Lancar. sesuai ekspektasi Bu, lancar alhamdulillah. Gimana aktivitas siswanya? Semangat Bu, kan Semangat. kemarin yang tadinya tidak bersemangat, ada yang kurang aktif, tidak asik sendiri, sekarang terfokuskan. Itu saya Terus perasaannya gimana? senang banget Bu. Senang banget. Dari kemarin 70% harapannya 100% tercapai tidak? Tercapai Bu. Tercapai berapa Tapi persen? 90% deh Bu. Oh, kalau boleh nih diceritain kenapa 90%? Kan tadi hampir semuanya bersemangat, cuman ada beberapa, maksudnya nggak sampai banyak sih, 1-2 orang yang masih sibuk sendiri nih Bu. Iya. Tapi yang lain aktif nih. Iya, aktif. Oh, Mereka bagaimana senang. aktivitas di awalnya bagaimana? Yang kemarin kan kita rencananya pakai video, Ya. ada game gitu ya. Nah, gimana? Boleh diceritakan ya? Itu kan diawali kan ice breaking dulu nih Bu. Oh. Ice breaking. Apa kemudian- ice breakingnya ini? Kita kemarin lupa ya ice breaking. Tapi hari ini ada. Iya, tapi ada ice ice breakingnya. Ice breakingnya itu kan tepuk fokus. Ya. Fokus. Itu tuh kan baru nih. Saya tanya pernah nggak guru-guru lain menyampaikan ice breaking ini? Katanya belum pernah. Nah, itu dicoba. Itu sekali saya contohkan mereka langsung bisa ngikutin, gue langsung ingat. Langsung bisa lah. Iya, langsung ice bisa. breaking. Iya. Kemarin belum ada perencanaan ice Iya. breaking. Cari referensi ice breaking langsung ada. Video pembelajarannya gimana mereka ngikutin? Kalau untuk video pembelajaran itu kan videonya bentuk animasi kan Bu. Anak-anak yang namanya anak-anak pasti senang sama yang video animasi dibandingkan kayak kita video pembelajaran terus kita yang ngejelasin. Apa bedanya kalau misalkan kayak kita langsung belajar menyampaikan secara langsung, kalau misalkan videonya juga saya menyampaikan secara langsung tapi kan Nanti ada interaktif gitu Iya. ya. Wah, siswanya jadi aktif. Iya. Nanti udah tercapai lah siswanya aktif Iya. gitu ya. Dan harapannya 70 jadi 100, kira 90. Oh, iya. Berarti next berikutnya nih apa lagi yang mau dikembangkan gitu? Itu sih Bu, kayak seperti penyampaian saya penguasaan kelas. Mungkin di penguasaan kelas saya kurang Bu. Maksudnya jadi tidak bisa 100% karena ini melihat situasi dan kondisi yang harusnya saya pada saat itu ke belakang nih datangin siswa yang misalkan 1-2 orang itu yang tidak memperhatikan. Tapi saya belum bisa nih bagi kayak harus kesana dulu atau kesini dulu. Penyesuaian ya. Manajemen Iya, manajemen kitanya terhadap siswa gitu. Atau nanti rencana mau apa biar bisa melibatkan siswa itu aktif semua gitu. Dan tidak kewalahan, gurunya kan sendiri kan kewalahan gitu kita di ruang kelas. Iya. Itu sih. Melibatkan siswa lainnya Iya, gitu. iya kayaknya melibatkan siswa lain. Tutor sebaya gitu ya. Gitu. Nah, berarti nanti di media pembelajaran kemarin bagaimana? Untuk di media pembelajaran mereka ini sih Bu, kan materi saya rangkaian listrik ya Bu. Pada saat saya menampilkan media rangkaian dan saya jelaskan seperti ini, kalau misalkan lampu satu dimatikan, lampu satunya bakal masih menyala karena itu masih terhubung arus listriknya. Itu arus listriknya tidak terputus. Nah, mereka pada saat melihat saya melepaskan lampu, terus lampu yang satu tuh yang dilepaskan mati, yang lampu yang satunya tuh masih menyala, mereka itu kaget Bu, kaget dalam artian kayak senang, wah kayak gitu. Ada antusias. Antusiasnya gitu. Penasaran gitu. Penasaran, iya penasaran. Dan hasil asesmen akhirnya gimana? Itu ada kenaikan Bu. Kenaikan Iya. dari yang sebelumnya itulah. Iya. Dari yang sehari-hari kita laksanakan di kelas gitu. Dan aktivitas terlibat siswanya juga lebih aktif. Iya, lebih. Harapan Bu Anissa nih ke depannya lagi nanti bagaimana? Kan tadi baru 90% itu. Nah, lebih bagaimana lagi nanti ke depannya? Ini kalau harapan saya ya maunya sampai 100% ya Bu. Semuanya Gimana tuh? Yang mau 100% ya gurunya mau ngapain? Iya. Kemudian imbasnya nanti ke siswanya mau ngapain? berarti ya sayanya harus ini lebih maksimal lagi nih agar Maksimalnya nih gimana? maksimalnya ini seperti apa ya? Nah, rancangannya nih dulu nih gimana? Iya, rancangannya tuh harus dibedah lagi dari awal. Apa yang harus saya perbaiki lagi supaya mereka peserta didik yang tadinya yang ada beberapa masih yang belum fokus lah. Belum percaya Iya, diri belum percaya maju ke diri lah, depan. ya. Kalau untuk kepercayaan diri mereka sudah ini sih Bu. Sudah berani. Iya, sudah berani. nampak Sudah dirinya. nampak. Berarti terus memotivasinya lagi. Iya. Harapannya tadi
Selain dengan yang disampaikan tadi ada lagi tidak? Itu aja sih. Dan gurunya nih, sekarang gurunya yang berefleksi, apa nih yang kurang dari saya gitu yang mau saya tingkatin? Itu tadi penguasaan dalam Dan kelas. selain penguasaan dalam kelas, Terus manajemen waktu. manajemen waktu. Nah, karena Iya. di jam siang. Iya, jam rawan-rawannya itulah. Nah, tapi kan tadi sudah ada ice breaking. Ice Iya. breakingnya beberapa kali disampaikan. 3 kali Bu. Kalau misalkan setiap saya mau kayak membuat penyampaian video pembelajaran, kemudian kayak membuat, kan kemarin membuat rangkaian listrik ya Bu. Nah di sebelum itu tuh kan saya menjelaskan nih cara membuatnya, kan ditampilkan juga tuh. Itu tuh harus disampaikan lagi ya speaking, maksudnya biar mereka fokus. Misalkan kalau Begitu misalnya habis kegiatan, kurang ini siswanya lah ada ice breaking sebentar. Iya. Dan videonya juga ada speaker lah di Ada. Keren berarti lah siswanya bisa melihat dan bisa terakomodasi semua kebutuhan bisa terdidik untuk hari itu saat pembelajaran itulah. Nah rancangan pembelajarannya bagaimana? Yang kemarin kita kan sudah susun. Iya. Nah itu tuh peningkatan untuk gurunya maksud Bu Siti, perencanaan PIAN itu yang mau mana lagi yang lebih ditekankan? ini sih di bagian Aktivitas. iya aktivitas Bu. Mau ditambah lagi. Iya ya, ditambah lagi. biar lebih ini ke Iya. siswanya itu ya, dan harapannya nanti ya nilainya bisa lebih meningkat lagi. Meningkat lagi. Baik Betul. Bu Anissa, terima kasih Bu Anissa untuk pasca observasi kita. Sukses Bu Anissa, semoga Amin. kedepannya Terima kasih, Bu. bisa lebih baik lagi dan juga kebutuhan peserta didik kita terhadap pembelajarannya bisa lebih meningkat. Terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.